Terima kasih, terpujilah nama Kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sekalian di rumah. Ya, hari ini masih libur ya, libur lebaran. Nah, saya minta waktunya saudara untuk kita belajar firman Tuhan. Saya mau ngajak saudara kita buka bersama dengan saya di Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang ke-2 saudara. Ayat yang pertama, ya, sampai ayat yang ke-11 saudara. Nah saudara, ini peristiwa setelah Yesus naik ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-murid. Dan Dia menyampaikan agar murid-murid pada waktu itu jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, sebab mereka akan menerima kuasa dari tempat yang tinggi. Kenapa? Karena mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa saudara. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kehidupan kamu, dan kamu menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi saudara. Dan begitu Yesus naik ke surga, mereka pulang dengan sangat sukacita yang besar sekali. Lalu mereka bersama-sama bertekun dalam doa menantikan pencurahan Roh Kudus itu saudara. Dan mereka tidak tahu sampai kapan mereka bertekun berdoa, tapi mereka bertekun terus saudara. Dan sampai tiba hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus naik ke surga saudara, dikatakan Roh Kudus turun saudara. Ya, ayat yang kita baca ini ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat ya. Saya percaya hari ini kita berkumpul mungkin tidak di satu tempat. Kalau kami di tempat ini, saudara ada di rumah, itu juga satu tempat saudara ya. Dikatakan begini ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran. Ya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah, saudara. Nah, saudara, ketika hari Pentakosta, ya, Tuhan menggenapi janjinya, lalu kemudian Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan mereka. Nah, pertama kali pada waktu itu, murid-murid itu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan itu adalah sebuah pernyataan dan janji dari Tuhan. Ya, sama seperti yang Yohanes Pembaptis sampaikan juga, ya, bahwa aku membaptiskan kamu dengan air, tapi Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara. Dan itu digenapi, saudara. Nah, waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, saudara, maka tanda pertama adalah mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa.
yang lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu. Nah ini bahasa roh saudara. Ya, bahasa roh. Nah bahasa roh ini ya bukan hanya sekedar sebuah karunia. Tapi bahasa ini adalah bahasa surgawi yang begitu luar biasa. Yang memang Tuhan berikan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Untuk melakukan ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, ketika mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa roh, maka yang mereka dengar adalah bahasa mereka sendiri, bukan hanya bahasa yang mereka dapat mengerti saudara, tapi juga dikatakan begini, ya. Saya akan bacakan ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, saudara. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bahasa yang mengagungkan Tuhan, saudara. Bahasa yang memuliakan Allah di surga. Jadi kalau ada orang berkata bahasa roh itu sesat, itu orang itu sangat mendukakan Roh Kudus, saudara. Lalu mereka berkata mungkin bahasa roh kan sudah tidak ada lagi, itu zaman rasul-rasul. Dari mana dasarnya mereka berkata bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada lagi? Itu pasti dikutip dari 1 Korintus. Ya. Dikatakan bahwa bahasa roh akan lenyap, pengetahuan akan hilang. Terus apa lagi? Saya bukakan mulut saudara dulu, biar kita baca lebih ngerti. Coba dibuka 1 Korintus. Pasal yang ke 13 enggak salah ya. Ya. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, ayat ini dipakai untuk tidak mengakui adanya bahasa roh, saudara. Seperti dikatakan begini, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna tiba, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang sempurna itu apa? Ada banyak yang berkata bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab, karena Alkitab sudah di kanon, sudah sempurna. Tapi kalau benar itu yang sempurna itu Alkitab, berarti kita harus lihat, betul enggak bahasa roh itu sudah berhenti? Kalau hanya bahasa roh yang berhenti, berarti juga harusnya nubuat sudah berakhir. Nubuat itu artinya menyampaikan sesuatu yang akan datang, yang Tuhan singkapkan buat seseorang, atau menyampaikan firman Tuhan juga disebut sebagai, bisa disebut nubuat, saudara. Tapi juga ada yang katakan pengetahuan akan lenyap. Tapi sampai hari ini pengetahuan makin bertambah. Jadi ayat ini tidak bisa ditafsirkan ya bahwa bahasa roh itu sudah berhenti. Kalau yang sempurna itu sudah datang. Kalau yang sempurna tadi itu ditafsirkan sebagai Alkitab yang sudah dikanon, saudara. Tidak tepat berarti, saudara. Ya, yang sempurna itu siapa? Yang sempurna adalah nanti waktu Yesus datang kedua kali, atau kita yang datang kepada Yesus, kita ketemu Yesus muka dengan muka. Tidak tersembunyi lagi, saudara. Ya, itu yang sempurna, saudara. Jadi bahasa roh itu masih ada sampai hari ini, saudara. Ya, nah, alangkah sayangnya kalau kita tidak mengalaminya. Karena itu janji Tuhan. Bahasa roh adalah bahasa yang mengagungkan Tuhan. Bahasa yang memuliakan Bapa di surga. Bahasa yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah lakukan, saudara. Ya.
Jadi bahasa roh itu begitu luar biasa. Sudah tahu ya, di seluruh dunia saudara, ya terdapat ribuan suku, ribuan bahasa, bangsa yang berbeda-beda, ya. Terutama bahasa-bahasa ibu saudara, ya. Dan di tiap bahasa manusia saudara, ya, ketika Allah memberikan itu saudara, ya, tentu itu pasti ada maknanya. Begitu juga dengan bahasa roh, ya, tetap ada maknanya. Nah, banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa ketika diungkapkan saudara itu berbeda-beda. Tapi ada satu bahasa yang Tuhan berikan, itu bahasa yang sama, yaitu bahasa roh saudara. Karena ketika orang banyak berkata-kata dengan bahasa roh saudara, itu hampir kedengarannya, ya hampir kedengarannya semuanya sama saudara. Walaupun orang yang berbahasa roh itu dari berbagai suku bangsa saudara. Sebab kenapa? Karena ini karunia universal yang Tuhan berikan buat semua orang percaya. Dimanapun dia berada, di negeri apapun. Ya, dia bisa berbicara, berkata-kata kepada Allah saudara. Nah, ini bahasa yang sangat luar biasa. Ini bukan sekedar bahasa untuk doa saudara. Kita berkata bahasa ini ketika kita berkata-kata, ya, maka kita sedang berbicara kepada Allah. Kita sedang berdoa kepada Allah saudara. Seperti itu. Ya. Saya berdoa, saudara merindukannya kalau saudara belum mengalaminya saudara. Pak, apakah saya bisa mengalaminya? Iya. Karunia ini Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Ya. Saya berharap saudara singkirkan semua pikiran saudara yang selama ini tidak percaya itu. Meragukan itu saudara. Ngalami saudara. Ini bahasa ini tidak bisa diajarkan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan kepada saudara, menaruh itu di hati saudara lalu diungkapkannya. Ya. Ketika orang berbahasa roh, dia tidak kerasukan. Dia sadar. Ya. Saya berdoa saudara, kalau dalam 10 hari sejak kenaikan Yesus kita memperingatinya. Dan gereja-gereja karismatik Pentakosta ya menjalankan tradisi budaya seperti ini. Saya katakan itu satu momen yang sangat baik. Saya berharap saudara yang di rumah, saudara bisa mengalaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, besok-besok saya akan coba menguraikan lebih dalam lagi tentang karunia ini saudara, tentang bahasa roh ini saudara. Buat saudara. Tapi saya mau katakan begini saudara. Buka hatimu untuk dia. Kalau saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ya saudara mungkin sudah diberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, no problem. Ya, tapi ada satu hal yang memang Tuhan ingin kerjakan buat hidup kita, yaitu Dia ingin penuhi kita terus-menerus dengan rohnya saudara. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu harus setiap saat, setiap waktu. Ya, kalau dibaptis dengan Roh Kudus itu cuma sekali seumur hidup. Ya, dan yang baptis itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, saya berdoa, saudara mengalaminya, karena apa yang firman Tuhan katakan, ya itu adalah perkataan Tuhan sendiri, dan itu adalah janji Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Oke, besok kita akan lanjutkan, saudara. Mesbah Fajar kita lagi, saya akan menguraikan kepada saudara lebih dalam lagi manfaat dan fungsi dari bahasa roh ini saudara. Untuk apa? Seperti itu. Saya percaya ketika saudara mengalaminya, saudara akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Yang memang susah untuk diungkapkan saudara. Orang yang belum mengalaminya saudara, nggak bisa merasakannya saudara. Hanya orang yang mengalaminya lah. Orang itu bisa merasakannya. Seperti apa sih? Dibaptis dengan Roh Kudus, berkata-kata bahasa roh saudara. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.